Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, masyarul hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai ta'lim kita, seperti biasa kita tancapkan niat kita, yaitu niat sebelum ta'lim guna harapan apa-apa daripada fadilah mengaji, mengajar, menyimak, duduk di majelis ilmu Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ata'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nuri al-mudhibi lin-nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa damanafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini adalah satu fasal fin najasat, di dalam menerangkan tentang najis. Najis itu menurut bahasa adalah kullu mustakdzir atau mustakdzar. Semua yang dianggap kotor itu menurut bahasa itu najis. Jadi kalau kotor najis, tapi itu menurut bahasa. Sedangkan menurut syara, mustakdzarun yamna'u sihhatas shalah haitsu lam yurakhis mujawwiz. Sedangkan menurut syara, sesuatu yang dianggap kotor yang dia mencegah untuk kepada sampai pada sholat, mencegah sholat. Jadi artinya kalau secara bahasa najis itu adalah segala hal yang kotor. Tapi kalau menurut syara, semua yang dianggap kotor yang dapat mencegah sholat. Nah, artinya tidak semua yang kotor itu najis. Pahamin ini ya. Asal pokoknya bukan termasuk daripada kotoran-kotoran yang mencegah sholat, ya dia kotor tapi masih sah untuk sholat. Seperti contoh, orang naik motor kehujanan, kecipratan, kotor tapi boleh nggak dia sholat? Boleh, asal tidak ada najisnya. Paham kira-kira ya?
Nah, yang pertama adalah al-baul. Baul itu kencing. Kencing itu najis. Wal ghaid, kotoran manusia. War rausu, kotoran hewan. Meskipun nanti ada hewan-hewan yang jadi gini. Waros itu minal hayawan, kencing, kotoran manusia, kotoran binatang. Sawaun al-ma'kul wa ghairuhu, baik itu hewan yang dimakan ataupun yang tidak dimakan. Hewan yang dimakan apa, misalnya ayam. Nah, itu kotornya tetap najis. Walau min ta'ir, sekalipun itu dari ta'ir, ta'ir burung. Burung boleh nggak kita makan? Boleh. Tapi kotorannya najis atau suci? Najis. Ingetin, Agung ini saya bingung. Au sama ikan. Ikan boleh nggak kita makan? Boleh. Kotorannya najis nggak? Hah? Najis. Iya, kotorannya najis. Terus gimana itu ikan yang ada di kolam? Nah, asal tidak merubah warnanya ini itu tidak najis. Au mimma la nafsa lahu sa'ilah, atau dari sesuatu yang hewan yang nggak ada darah lah. Kemarin apa? Kecoa. Iya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi sabbil ma ala baulil a'rabi allazi bala fil masjid. Wa ajma'al ulama ala najasatil ghaib. Itu semua dianggap najis karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Nabi memerintahkan untuk menyiram dengan air atas kencingnya seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Jadi di zaman Nabi itu pernah ada orang Arab. Arabnya Arab Badui gitu. Dia sahabat Nabi. Karena di Arab Badui, Badui itu maksudnya pedalaman, kurang didikan akhlak, kurang pendidikan. Nah, ini di masjid dia main kencing aja gitu, main kencing. Nah, itu ada para sahabat pengen menghentikan tapi dilarang Rasulullah, udah biarin. Subhanallah, di sini adalah bagian daripada satu bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata juga kalau kencing setengah doang terus berhenti diterusin begitu misalnya, itu membawa penyakit yang mudarat. Itu Nabi diamin. Nah, setelah dia kelar kencing pergi, Nabi suruh siram dengan air. Itu menandakan najisnya kencing orang tersebut. Dan ini wajmal ulama ala najasatil ghaib. Maka ulama telah sepakat tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat atas najis kotoran. Dan itu yang pertama, dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kotoran hewan. Itu tadi dalam kotoran manusia, di dalam kotoran hewan. Nabi katakan hadza riksun, ini adalah najis. Wal kaihu, dan termasuk najis juga adalah nanah. Terus jerawat gimana itu? Jerawat pecah keluar matanya, nanahnya bisul, itu sama najis. Ya, jadi kalau habis pecah, yang gelap di baju, terus saya pakai sholat, nggak boleh, najis. Wadam, darah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam." Diharamkan atas bangkai dan darah, ilal kabid utihaq, kecuali paruh. Apalagi itu hati, itu kan darah, tapi itu suci. Fa'innahuma tahirani. Tanbih, peringatan. Jadi ini ada sebuah peringatan. Sayati fi syurutus shalah annahu yufa'anid dam fi thawb wal badan. Ntar akan datang pembahasan di dalam syarat-syarat salat bahwasannya darah itu dimaafin, najis tapi dimaafin.
darah yang ada di baju dan yang ada di badan. Wa fihi tafsil, dan itu nanti ada rinciannya. Jadi maksudnya nanti ada darah itu pertama gini, darah adalah najis, tapi nanti ada beberapa syarat rincian yang darah najis tersebut ada di baju atau ada di badan dimaafu. Ya, dimaafin, bukannya nggak najis, tapi maafin. Maksudnya najis maafu tuh begitu. Dia bukannya nggak najis, dia najis, tapi dimaafin. Wal qai'u, dan begitu juga muntah. Nah, muntah itu najis. Kalau gumuh gimana gumuh? Gumuh bayi, gumuh najis atau enggak? Hah? Gumuh muntah atau enggak? Tergantung. Kalau gumuh tuh gini, kalau gumuh biasanya kenapa dia bisa keluar lagi? Dia tuh masih ada di dada, belum masuk. Tapi kalau yang dari perut keluar itu najis, karena itu muntah. Tapi kalau yang masih ada di sini gitu. Iler ada dua malah. Iler najis tuh. Kalau yang keluarnya dari perut, kalau yang keluarnya dari dada atau dari mulut itu enggak. Nah, cara bedainnya mana? Nah, dia bisa bikin peta tuh. Yang najis bisa bikin peta, warnanya rada kuning, baunya sedap. Ya, wal qai'u muntah, ya, muntah itu najis. Jadi bila mana ada orang muntah, kecipat bajunya, baik muntahan orang ataupun muntah sendiri kena bajunya, maka itu najis. Wal khamru, dan wal khamru wan nabis wal muskir, dan begitu juga khamar wan nabis wal muskir. Apa bedanya khamar sama nabis? Khamar itu adalah minuman keras yang dihasilkan dari anggur, air perasan anggur. Kalau kita bilang wine, anggur merah gimana? Amer. Anggur merah. Terus wan nabis, kalau nabis apa? Itu perasan dari buah selain anggur. Paham kira-kira? Wal muskir, dan hal yang memabukkan itu najis. Alkohol gimana? Alkohol buat minyak wangi, itu kan alkohol ya. Gimana itu? Itu najis atau enggak? Kira-kira itu memabukkan nggak kalau diminum? Kagak, dia nggak memabukkan, hanya cuma buat ente mati. Itu minum mati. Makanya kalau alkohol yang buat luka, yang buat minyak wangi itu nggak najis. Kalau emang najis, itu toko-toko parfum yang ada di Condet udah tutup. Paham kira-kira? Lalu wal kalbu, dan anjing. Itu udah. Anjing ya udah jelas dah, najis ya. Tapi kalau kecil lucu, cakep, najis gak tuh anjing? Hah, sama ya? Ya mau kayak gimana juga asal anjing ya. Anjing. Mau mahal harganya juga ya udah. Wal khinzir, dan babi. Wa far'u ahadihima, dan keturunan keduanya. Anjing kawin sama kambing, punya anak, najis tuh. Iya. Ma tawallada min ahadihima min hayawanin tahir li'anna far'a yatba akhassa abawaihi fin najasah fa walima bidzalika anna ma tawallada minhuma najisun bil aula. Apa-apa yang terlahir dari anjing atau dari babi bersama hewan yang suci, itu contohnya kambing kawin sama anjing, nggak peduli mau yang bapaknya kambing atau ibunya kambing gitu. Misalnya
Li'anna al-far'a yatba akhas abawahi fi najasa, karena anak keturunan itu ikut keburukan keduanya di dalam najis. Faulima bidzalik, maka dapat diketahui dengan hal itu anna ma tawallada minhuma, bahwa apa-apa yang terlahir dari keduanya najisun bilaula, maka itu najis. Itu najisnya najis mughaladzah. Atau anjing sama anjing kawin punya anak bentuknya kambing najis. Kambing kawin sama babi, anaknya kambing plek najis. Bahkan dalam kitab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ane lupa. Kemarin tuh ane ngebahas tentang sembelihan. Ada kitab yang menjelaskan tentang Ustaz Zul ya yang ngomong ya. Iya, Ustaz Zul yang tentang khotib dimakan. Jadi gini. Misalnya anjing kawin sama orang, punya anak orang. Ini anak orang jadi ulama. Khotib dalam Idul Adha, habis khotib disembelih sama orang. Gimana? Bukan itu sih najis, jelas bukan, nggak boleh. Oh, ini anak binatang. Kambing sama kambing lahirnya orang. Khotib. Nggak ada kambing, nggak ada kebo, tuh khotib turun disembelih, halal gak? Halal, orang dia anak kambing, bukan anak orang, biar kata bentuknya orang. Itu begitu pembahasannya. Salah. Jadi ini berbicara tentang pokoknya apapun bentuknya, asal keturunan anjing, asal keturunan babi najis. Paham kira-kira? Makanya saya bingung kalau ada orang tua pakai marah sama anaknya, dasar lu anak anjing. Lu berarti. Ya gitu ya. Ustaz itu bukan ya? Ada tuh di kitabnya pembahasan tentang itu. Jadi nggak ada kambing, nggak ada kerbau, tuh orang Islam pengen berkorban gimana, ya udah khotib nih anaknya kambing. Biar kata dia habis khutbah didengerin ceramahnya disembelih. Halal nggak? Halal boleh. Lah kan bukan orang gitu. Meskipun bentuknya adalah manusia, pahamin ini ya. Sama kayak anaknya anjing, meskipun bentuknya adalah ayah, misal. Nah, wal maitatu, dan najis, bangkai itu najis. Wa sya'ruha, wa risuha, wa jilduha, wa jami'u ajzaiha, baik itu rambutnya, bulunya, kulitnya, dan seluruh bagian-bagian tubuh bangkai tersebut adalah najis. Wal maitatu, dan bangkai itu apa sih? Bangkai itu hiyallati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyah, fahiya najasatun bijami'i ajzaiha, yaitu yang hilang kehidupannya dengan tanpa jalan sembelih secara syariat. Kambing mati nggak disembelih secara syariat, misalnya dia mati karena tertabrak, dia mati karena sakit, itu jadi bangkai. Paham? Tapi kalau disembelih bukan bangkai lagi namanya. Ayam sama begitu. Maka itu najis semua anggota. Sampai bulu-bulunya najis itu. Tapi kalau dia masih hidup, dia nggak najis. Wal madyu wal wadyu, dan mazi. Mazi, tahu nggak mazi? Ini udah pernah kita bahas nih tentang mani. Tahu mazi apa? Mazi akibat kelelahan. Wadi akibat terbalik ya? Terbalik. Kalau mazi karena nafsu, biasanya pembukaan tuh kita nafsu melihat tiang misalnya ya, naudzubillah. Ada kali orang melihat tiang nafsu ya? Iya, nggak bisa ngelihat tiang mulus. Mazi
Dia itu kalau di sini air yang bening, putih, yang lembut, nggak terlalu kasar. Beda sama mani. Kalau mani itu kasar dia. Kalau mani kasar. Tapi kalau mazi enggak. Mazi itu lembut. Tapi dia lengket. Ya, ente pernah ngalami lah biasanya itu. Ya, kalau mau atau buang air kecil atau buang air besar biasanya juga keluar tuh. Ya, indah syahwat. Baik itu ketika syahwat atau tanpa syahwat. Wala tadafuk. Tapi bedanya kalau mazi itu dia tidak ada apa namanya kemarin? Rotan, semburan, ular. Ya begitu pokoknya. Begitu dah pokoknya ya. Muncrat ya. Kalau mazi itu dia nggak pakai tadafuk begitu, tadafuk. Udah dia keluar aja gitu, gitu. Ya. Iya. Kalau yakibu futur, dan mazi itu kalau keluar dia nggak menyebabkan lemas. Beda sama mani. Kalau mani habis keluar lemas. Iya, sian amat. Apa loyo ini loyo. Bahkan kadang nggak berasa keluar mazi itu, nggak berasa. Toto pas kita lihat di celana ada. Sedangkan madi itu karena kecapean, beban habis mengangkat beban berat, itu keluar tuh madi. Nah, mani suci atau najis? Mani suci atau najis? Nando, mani suci atau najis? Iya suci. Yang yakin dong jawabnya. Ayo semua yang tanya, mani suci atau najis? Mazi suci atau najis? Mazi. Ini kan lagi bahas ini najis. Astagfirullahaladzim. Ini pada ngantuk semuanya. Ayo sekali lagi. Mani suci atau najis? Mazi suci atau najis? Wadi suci atau najis? Air kencing suci atau najis? Najis ya. Jadi yang keluar dari kelamin pria itu ada berapa? 4 ya. Air kencing, air mani, air mazi, air wadi. Alhamdulillah menzalik, yang punya kencing gula tuh batu tuh, gulanya keluar dari kristalnya. Dan alhamdulillah menzalik. Tapi kalau perempuan yang keluar berapa? Oh banyak deh. Kencing, mani, mazi, wadi. Ini juga ada nih perempuan. Keputihan, haid, nifas, wiladah. Ini darah, macam-macam darah. Nah. Wa maniul kalbi wal khinzir, dan maninya anjing dan babi itu najis. Mani kerbau itu nggak najis. Mani kucing itu nggak najis. Tapi kalau maninya anjing, maninya babi najis. Wala banun mala yukalu ghairal adami, dan susu apa-apa yang tidak dimakan selain manusia. Manusia boleh dimakan atau tidak? Ini romanya jawab lu doyan manusia. Makan orang boleh makan nggak? Wah ini jadi takut ini. Tahu Sumanto tuh makan orang tuh. Itu kan iba. Ini nggak konsen ini. Sekali lagi, makan orang boleh atau enggak? Iya nggak boleh. Iya nggak boleh. Nah, tapi susunya orang boleh nggak kita minum? Najis atau tidak? Kan dia nggak dimakan. Dia nggak najis ya. Makanya ada perbedaan tuh antara laki dan perempuan ya. Kalau perempuan 2 tahun nyusu, kalau laki seumur hidup nyusu. Susu yang tidak dimakan, susu siapa? Kucing dagingnya boleh nggak kita makan? Nggak boleh. Susu kambing boleh. Najis atau suci?
Lah kambing susunya najis atau suci? Suci. Emang kenapa suci? Karena kambing bisa dimakan, pahamin nih. Oke. Terus seperti apa? Keledai betina, itu keledai betina tuh najis susunya. Karena kenapa? Nggak boleh dimakan. Nah, itu nggak boleh tuh. Itu dia, anak heran itu. Itu kenapa ya dikasih nama susu beruang ya? Itu kan susu. Hah? Nah, maka susu itu susu yang tidak dimakan itu selain manusia adalah najis. Fa'innahu thahir. Tapi kalau dari manusia, biar kata manusia kita kagak makan, tetap suci, demen kan? Lu ngaku-ngaku emang pernah. Pernah bilang nado masih kecil ya. Walau minta karin, bahkan kalaupun itu susu keluar dari laki-laki. Misalnya ada laki-laki, tahu-tahu, kalau ya namanya kelainan, makin nanya lagi sama kita. Bukan susu, air. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semua lakin bisyarat, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat an fasilah halal haya. Susunya itu keluar atau terpisah dari binatang tersebut, masih dalam binatang tersebut keadaan hidup. Kalau udah mati nggak boleh. Kalau sudah mati nggak boleh. Atau boleh-bolehnya pada tazkiyati syar'iyyah. Kambing nih, kambing atau sapi kita sembelih, susunya masih ada, itu masih suci, boleh. Tapi kalau dia kambing atau sapi mati, bukan karena disembelih karena syariat, biasanya karena tertabrak, ada susunya, itu nggak boleh kita makan. Iya, bangke. Wa maitatul adamiyyi wasamaki wal jaradi tahirat, dan bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang itu semua suci. Ada bangkai orang najis. Lalu yang najis lagi yaitu wal juz'ul munfasil min ghairil adami wa samaki wal jarad najisun, dan anggota atau bagian tubuh yang terpisah dari selain manusia, dari selain ikan, dari selain belalang, itu najis. Anggota tubuh yang terpisah dari selain manusia, dari selain ikan, dari selain belalang, itu najis. Illa sya'ral makul, kecuali bulu yang dimakan. Ngerti gak? Gini. Kucing kita makan nggak? Berarti segala sesuatu yang terpisah dari pokoknya apapun selain manusia, selain ikan, selain belalang, kalau terpisah darinya itu najis. Kakinya misah, kepalanya misah, itu najis tuh. Paham ya kira-kira ya? Nah sekarang kita bicara kecuali rambut yang dimakan. Ayam kita makan nggak? Makan. Bebek kita makan nggak? Itu kan terpisah dari dia tuh. Maka itu suci, makanya boleh dijadikan kayak kemoceng. Suci itu suci. Selama dia masih hidup ya, terpisahnya masih hidup. Nah sekarang
Kalau hewan yang tidak dimakan kayak kucing, bulunya kucing, kan kucing kita kagak makan, najis. Nah, haram tuh kita makan kucing. Terpisah, itu najis itu bulunya. Paham? Berbicara tentang kayak di sejadah itu gimana segala macam. Nah, kemarin kan kalau nggak salah udah kita bahas khususnya kalau kucing, kalau sedikit dimaafin. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kucing itu tidak najis karena dia hewan yang ada di sekitar kamu, nggak bisa kita hindarin, gitu. Tapi kalau banyak nggak boleh, najis kalau banyak. Tapi kalau kita lagi sholat, kita lihat di kain kita, di baju kita ada bulu kucing, sebaiknya dibuang. Dibuang, sebaiknya dibuang. Karena memang pada dasarnya ada ulama yang berpendapat najis, mau sedikit mau banyak. Tuh. Kemudian yang kuat, enggak. Pendapat yang kuat adalah tidak najis, kecuali banyak. Jadi anna hukmal juz'il munfasil min al-hayawanil hayyi ka hukmi maitatihi taharatan wa najasatan. Bahwa hukum bagian yang terpisah dari hewan yang hidup itu hukumnya seperti bangkainya, suci dan najis, gitu. Faman fasala min adamiyyin aw samakin aw jaradin fi halil hayya fatahir, maka apa yang terpisah dari manusia atau dari ikan atau dari belalang di dalam masa hidupnya, dalam keadaan hidupnya, maka itu suci. Wa man fasala min ghairi ma taqaddama min halil hayya, dan apa yang terpisah dari apa yang telah berlalu fi halil hayya di dalam di dalam keadaan hidup, fa najisun kama jatihi, dan maka itu adalah hukumnya najis sama seperti bangkainya kucing, sama. Kucing mati kan jadi bangkai, najis. Makanya apa yang terpisah di masa hidupnya, ya sama, najis. Dan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma qata'a minal bahimati wa hiya hayah, fahiya maitah." Apa-apa yang terputus dari binatang wahya hayat dan dia masih dalam keadaan hidup, fahiyah maitah, maka itu adalah bangkai. Paham kira-kira? Maka itu adalah dihukumin sebagai bangkai. Warisahu, jadi illa sya'ral makul. Anda ulangi sekali lagi. Seluruh anggota yang terpisah dari selain manusia, selain ikan, selain belalang, itu hukumnya najis, kecuali bulu yang dimakan, hewan yang dimakan. Warisahu, sama bulunya juga. Wabarahu, sama itu juga namanya bulunya juga, bulu halus. Wawasufahu, dan wol, wal misik, dan misik. Nah, ente tahu gak minyak misik itu diambil dari apa? Minyak misik itu diambil dari, kalau kita bilang darah kelenjarnya rusak, itu yang dijadikan minyak. Itu mahal itu. Itu kan dari bagian hewan, pembentukan dari Allah. Aneh kurang ngerti juga lah. Kayak susu. Kenapa susu suci? Padahal itu ada antara darah, nanah, dan susu. Tapi susu kenapa jadi suci? Itu beda, sama kayak seperti misik. Misik itu suci. Misik itu diambil dari kelenjar kantung yang ada di dalam rusa. Itu lihat di Google atau di YouTube. Ada tuh dikasih tahu. Ini di sini kantongnya tuh. Wa nafijatahu, dan juga kantong misik yang ada di rusa. Kulitnya rusak maksudnya, itu yang menjadi kantong misiknya itu suci. Paham nggak kira-kira? Udah ya, habis ya. Nah, itulah najis ya, itu najis. Nah, sekarang pertanyaannya, walau syakka fi sya'rin ahwa min makul ghairihi. Kalau kita ragu nih, ada seseorang ragu,
Lau syakka, seseorang ragu pada bulu, apakah ini bulu hewan yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan, atau ini bulu infasala min hayyin aw mayitin, atau ini bulu terpisah aja dari hewan tersebut saat hewan tersebut masih dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, maka itu semua fatahir. Jadi ragu nih, ini bulu apaan ya? Bulu kucing apa bulu yang boleh dimakan? Kambing misalnya, kayak domba kan sama-sama putih-putih juga tuh. Nah, kalau begitu pokoknya kalau ragu begitu hukumnya suci, hukumnya suci. Is al aslu fihi tahara, karena asalnya, kenapa diambil suci? Karena asalnya itu suci, asalnya adalah suci. Lantaran terpisah maka itu menjadi bangkai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Coba ada yang mau tanya nggak yang kurang jelas dari pelajaran kita? Ah iya, nah enak nih begini. Nanti dulu, ayo. Najis, itu najis. Burung ya. Tapi di dalam kitab Nihayatul Zain, kalau kotoran kampret, kotoran kupu-kupu, atau kotoran kecoa, nah itu nggak najis. Kenapa? Karena itu termasuk, bukan nggak najis, dimaafkan, karena itu termasuk hewan yang ada di sekeliling kita. Kampret sampai disebutin kampret. Tahu? Iya, termasuk. Cuman afdolnya kalau kita mau sholat, kita tahu itu ada kotoran, disingkirin ya. Tapi kalau bicara burung gimana sama najis kalau burung? Nah, apa? Gimana kalau nggak ketahuan, kalau ternyata itu dari bulu babi? Ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Segala sesuatu yang nggak tahu, tidak apa-apa. Yang kita tahu nih misalnya suci, umumnya emang orang jualnya suci pakai. Kecuali kita tahu kalau itu adalah emang dari bulu babi, haram, bukan lago. Nah iya, yang muntah anak kena celana, kalau disiram suci atau tidak? Iya, kalau udah hilang, jadi muntah anak itu dia jatuhnya najisnya najis mughalladhah. Najis bukan mukhaffafah, najis mutawassithah. Itu udah pernah belajar belum? Mukhaffafah belum ya? Berarti besok deh. Nah, kalau muntah anak itu dia masuk pada kategori najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Najis yang warnanya, rasanya, dan baunya. Cara mensucikannya gimana? Ya hilangin 3 hal ini. Harus hilang rasanya, harus hilang baunya, harus hilang warnanya. Kalau udah hilang ya suci. Gitu. Ada lagi? Jelas kira-kira ya? Alhamdulillah. Susu enak kan, Dok? Paham kira-kira? Ya, alhamdulillah kalau ada paham. Mudah-mudahan itu bisa jadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah.
المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان وقديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله والحمد لله في نعمه كافي مزيدا والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك يا رفيق يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صلي مختار طه الرسول الله الله يا الله يا رب صلي على المختار طه الرسول الله الله يا الله يا رب صلي على المختار طه الرسول بفضل الله بجود الله كل حاجة قبول